kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, merdeka. Yang saya hormati rekan-rekan pers, para pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sika, para pengurus badan partai, organisasi sayap, PAC, ranting, anak ranting, kader partai dan simpatisan, masyarakat Kabupaten Sika yang kami kasihi. Mengawali acara konferensi pers ini, sebagai insan beriman, saya mengajak kita semua mengangkat hati dan menundukkan kepala menghadap Tuhan yang Maha Kuasa. Dan atas perkenannya kita boleh bertemu di rumah besar PDI Perjuangan Kabupaten Sika sore hari ini. Terima kasih rekan-rekan pers yang telah memenuhi undangan kami. Semoga kebersamaan ini harus berlanjut untuk membangun niat tanah dan rakyat Sika ke depan. Keluarga besar PDI Perjuangan juga menyampaikan selamat Hari Raya Paskah untuk umat Kristiani dan selamat merayakan Idul Fitri untuk seluruh umat Muslim di mana saja berada. Terima kasih juga untuk masyarakat Kabupaten Sika yang telah mempercayakan PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pada pemilu 2024 dengan total 22.946 suara untuk DPRD Kabupaten Sika dan berhasil mengutus kader PDI Perjuangan menjadi ketua DPRD Kabupaten Sika pada periode 2024-2029. Kami juga menyampaikan terima kasih untuk dukungan dan kerjasama dari seluruh rakyat dan segenap stakeholders untuk penyelenggaraan pemerintahan pada periode 2018-2023. Rekan-rekan pers yang kami hormati, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan beberapa hal penting untuk selanjutnya mohon kerjasamanya dipublikasikan melalui media masing-masing. Sebagaimana kita ketahui bahwa bom Pilkada Sika tahun 2024 belum ditabung, sedangkan di internal PDI Perjuangan akan di-launching secara serentak seluruh Indonesia. Dalam rangka menyambut pesta demokrasi ini, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sika berdasarkan surat DPP PDI Perjuangan nomor 6009-IN-DPP-3 perihal instruksi pemetaan politik dan penjaringan bakal calon kepala daerah Pilkada serentak tahun 2024 tanggal 28 Maret 2024 dan surat DPD PDI Perjuangan NTT nomor 1266-IN-DPD-NTT-4-2024, maka DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sika sudah berproses dengan rapat internal DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sika dan selanjutnya membuka kesempatan pendaftaran calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Secara struktur partai, DPD PDI Perjuangan Provinsi NTT telah mengumumkan pendaftaran calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada tanggal 12 April 2024 yang lalu. DPC PDI Perjuangan sesuai arahan akan membuka pendaftaran bakal calon Bupati Sika dan Wakil Bupati Sika pada Pilkada 2024 tidak dipungut biaya. Rekan-rekan pers, seluruh pengurus dan kader partai yang saya hormati, untuk para bakal calon Bupati dan Wakil Bupati tidak ada kriteria khusus dari PDI Perjuangan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk syarat calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada Pilkada tahun 2024. Pendaftaran ini akan dibuka secara online dan tatap muka. Pendaftaran secara online akan dikawal langsung oleh DPP PDI Perjuangan
dan secara tatap muka bertempat di Sekretariat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sika, Jalan White Cloud, Maumere, sesuai jadwal pada tanggal 16 sampai 30 April 2024 jam 9.00 hingga 16.00 WITA. Pendaftaran ini pula terbuka untuk kader PDI Perjuangan dan non-kader, baik masyarakat umum maupun para kader dari partai lain. Para bakal calon bupati dan wakil bupati pada saat mendaftar akan mengisi berbagai format biodata dan keperluan lain untuk memenuhi syarat-syarat pencalonan. Selanjutnya, para bakal calon bupati dan wakil bupati akan mengikuti seluruh tahapan yang ditentukan DPP PDI Perjuangan, termasuk akan disurvei oleh lembaga survei terpercaya. Sebagai pemenang pemilu 2024, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sika, sebagaimana arahan dari DPP PDI Perjuangan dan DPD PDI Perjuangan NTT, wajib mengusung calon Bupati Sika pada Pilkada tahun 2024. Ketentuan untuk menetapkan calon Bupati dan Wakil Bupati Sika menjadi kewenangan DPP PDI Perjuangan berdasarkan pertimbangan Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri. Rekan-rekan pers dan anggota partai, kader partai, simpatisan, para pengurus partai, serta seluruh masyarakat Kabupaten Sika yang saya hormati. Demikian beberapa hal yang menjadi poin penting dalam rangka pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Sika pada Pilkada tahun 2024. Semoga Tuhan menolong kita semua. Merdeka! Sebagaimana yang tadi dalam naskah yang kami bacakan secara resmi, kader partai sesuai arahan itu didorong untuk maju sebagai calon bupati. Namun ada mekanisme yaitu survei. Kita akan lakukan survei, nanti keputusan tetap ada pada DPP PDI Perjuangan. Baik, Pak Ketua, apakah sudah ada komunikasi politik dengan beberapa partai politik terkait dengan pilkada? Oh ya, sesama partai politik tentunya komunikasi kita bangun secara terus-menerus. Komunikasi, saling berbagi informasi terkait dengan pilkada. Berkaitan dengan pilkada, tentu dalam beberapa waktu ini sudah membangun komunikasi dengan beberapa partai politik guna membangun koalisi. Karena PDI Perjuangan oleh 4 kursi, sedangkan syarat minimal 7 kursi. Sehingga kami sudah berkomunikasi dengan beberapa partai. Melihat kondisi hari ini, kira-kira pilihan PDI Perjuangan sendiri itu kira-kira nanti pemetaan geopolitiknya seperti apa itu? Yang pertama koalisi dulu. Koalisi itu kita perlu membangun komunikasi ya. Yang seluruh partai politik sudah kita bangun komunikasi. Ada beberapa yang belum. Selanjutnya ini kan banyak sekali flyer-flyer yang beredar di luar nih. Salah satunya itu kan romantis, ada dengan lagunya itu. Kemudian kemarin kita juga ada dapat gambar pakai Pak Ketua pakai bajunya Perindo. Setelah itu sebelumnya ada juga yang dinaikkan Pak Ketua dan Ketua PKB. Nah, kira-kira apakah ini memang sudah final atau seperti apa itu? Itu informatika kreativitas yang dibangun oleh setiap insan PDI itu tidak masalah ya, semua orang punya cita-cita impian, tetapi mekanisme pencalonan ini masing-masing partai punya mekanisme tersendiri. Mungkin para fans. Ya mungkin para fans ya, tetapi kita juga memperhatikan itu dan itu juga adalah bagian dari komunikasi ya. Komunikasi yang sementara kita bangun. Ketua, untuk pencalonan pilkada ini dari DPP Sika sendiri, apakah Pak Ketua sendiri sekarang Ketua dan juga mantan Bupati Sika yang calon atau ada kader juga yang akan diusung?
kesempatan diberikan kepada semua, khusus saya sendiri, saya berniat untuk kembali lagi dan akan mendaftar juga. Ya, tapi nanti bisa dulu. Ya, untuk sikap DPC PD Perjuangan Persika, kami akan mengusung keempat ya, legislatif terpilih ini dengan biodata mereka masing-masing. Nanti mereka akan menjalankan fit and proper test di DPP PD Perjuangan. Ya, nanti hasilnya juga diarahkan ya, ditentukan berdasarkan proses ya, mekanisme itu mencari pimpinan DPRD yang memang betul-betul bisa ya membawa yang pertama membawa partai, ya. Kedua cakap, juga bisa membangun komunikasi dan kerjasama ya, dengan partai politik lain. Itu yang akan diharapkan, tapi nanti penilaian nanti dilakukan oleh jadi empat-empatnya diusung. Dari mekanisme selain ini pendaftaran, ada nanti survei, penetapannya dari DPP. Yang penetapan dari DPP Sudah dalam bentuk seperti yang tadi disampaikan, dalam bentuk sudah berkoalisi partai atau masih internal partai? nanti dalam biasanya ya pengalaman saya biasanya koalisi itu juga harus dihadirkan pasti. Jadi seluruh hasil setiap figur yang berminat melalui PDIP mendaftar semuanya diproses sampai ke DPP. Ya. Betul. Untuk target sendiri pilkada Sika, seperti apa dari PDIP Sika sendiri? Pilkada Sika sendiri apakah sampai kemudian harus ada bupati terpilih yang didukung penuh PDIP seperti apa? Untuk tahun ini, karena mengingat periode kemarin kan juga tidak seperti itu. Untuk periode ini. Jadi nanti kita mengikuti mekanisme ini, nanti ada yang mendaftar, kemudian kami target harus menang. Ya, target itu harus didukung oleh saya dan keras. Tentunya harus mengikuti situasi yang berkembang selama ini. Ya, nanti waktu juga tidak terlalu banyak. 4 bulan lagi kita sudah ada pendaftaran di KPU dan selanjutnya kegiatan kampanye semua terus. Ya, saya pikir ini masing-masing partai dan pasangan kan punya strategi masing-masing. Ketua sendiri punya niatan untuk mau maju lagi. Kira-kira dari pribadi kalau mau dipasangkan, Pak Ketua mau dipasangkan dengan siapa? Ini pertanyaan yang memang pendekatannya lebih banyak ya. Kalau secara pribadi ya saya sih memilih yang lebih muda. Ya, karena sebagai seorang pemimpin itu juga harus mampu mengkaderkan. Laki atau perempuan? Bisa laki, bisa perempuan. Dari kelompok milenial, dari kelompok milenial. Ya bisa kelompok milenial atau dari Gen Z bisa. Ya nanti kan Bisa PNS juga. itu baru terima, baru buka pendaftaran. Nanti Bisa PNS juga Pak? PNS bisa. Ya, bisa. Sama saja. Pak Ketua, ini pendapat pribadi Pak Ketua. Terlepas sebagai Pak Ketua, menjabat sebagai Ketua DPC Perjuangan Kota Persika. Kira-kira apa yang mendasari Pak Ketua atau Pak Robi itu untuk maju kembali dari Bupati Sika? Sederhana. Yang pertama memang niat saya yang kecil yang mau jadi Bupati Sika. Dan sesuai ketentuan ya Bupati itu bisa memimpin selama 10 tahun ya. Jadi bisa sampai ke 2 periode, 3 periode. Dan ini kan kesempatan kerja untuk membangun yang tanah Sika ini kan waktu 5 tahun itu sedikit. Ya, banyak impian-impian yang saya pikir saya harus lanjutkan ya, untuk menyelesaikan semua. Juga ada PR yang tersisa harus diselesaikan. Ini semua atas kepercayaan rakyat. Kita politisi, pengusaha, meyakinkan suatu ide, memperjuangkan dan merebut kekuasaan ini untuk mewujudkan ide-ide. Terima kasih. Pas. Satu lagi Pak Robi, di luar ini tapi masih dalam konteks yang sama. Tadi sempat disinggung di press release tentang figur calon ketua DPRD Sika dari PDIP. Kira-kira prosesnya sudah sampai di mana? Apakah sudah ada penetapan misalnya dari DPP
Belum pembatasan. Belum ada. Tapi sudah diusul kan? Belum. Ya, kita nanti selama ini juga dalam rapat-rapat kita bicara soal itu. Kita akan mengusulkan keempat. Wakil itu dari muslim. Ini kira-kira siapa ini? Ya, nanti kita menunggu pendaftaran. Jadi ini terbuka sebebas-bebasnya. Bisa dari muslim, dari Kristen. Kita menunggu pendaftaran nanti berproses. Kemudian membentuk koalisi partai. Kalau usulan saya pikir bagus ya. Itu dari kalangan muslim yang usul ambil bagian membangun dari Malaysia. Itu perlu ya kita dorong dan ini kesempatan terbuka. Tidak ada pembatasan. Proses politik yang murni. Oke.